Bapak, Ibu, serta saudara yang sekalian, selamat malam. Salam sehat ya untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk bisa berkumpul, memuji dan mendengarkan firman Tuhan di persekutuan masa Advent untuk minggu yang kedua ini. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi kita masih ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama menghayati akan firman Tuhan yang pada persekutuan kali ini diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Akan saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk menyatakan kepada orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada persekutuan masa Advent yang minggu kedua ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Ya, menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira bagaimana ya kalau kita mendengar berita, kita akan kedatangan seorang tamu yang paling terhormat ke rumah kita. Apa yang akan kita kerjakan? Ya, tentunya kita akan mengerahkan anggota keluarga kita ya untuk berbenah, membersihkan rumah. Ya, sudut-sudut rumah yang biasanya tidak pernah dijamah untuk dibersihkan. Mungkin saat itu kita berusaha untuk membuat rumah kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, dengan sekuat tenaga kita berbenah, menampilkan rumah yang akan didatangi oleh seseorang tamu yang terhormat ke dalam rumah kita. Ya, itulah pasti. Dan setelah kita selesai membersihkan rumah kita tampak indah, kita akan bercerita kepada tetangga-tetangga sebelah kita. Bahwa rumah saya akan dikunjungi oleh
seorang tamu yang paling terhormat. Ya, dengan menceritakan itu mungkin tetangga sebelah-sebelah kita ada yang kenal. Nah, mereka bisa berbicara tentang tamu itu, ya, bagaimana tamu itu, ya. Dan ada harapan-harapan di dalam hidup seseorang yang kedatangan tamu istimewa tadi. Seperti halnya yang pernah saya lakukan beberapa minggu yang lalu sebelum pemilu ya. Di sekolah saya didatangi oleh panitia reuni alumnus dari SMP Kristen Gergaji. Datang ke sekolah kami di SD Kristen Gergaji, memberitahukan bahwa kami diundang para guru, diundang untuk menghadiri pertemuan mereka, reunian alumnus SMP Kristen Gergaji. Dan di dalam reuni itu akan ada seorang tamu yang terhormat di kota Semarang ini, yaitu Bapak Wali Kota, Pak Hendi. Ya, mendengar undangan itu, kepala sekolah kami bercerita kepada kami guru-gurunya bahwa Pak Hendi mengundang kami. Betapa kami sangat bersuka cita guru-guru. Ya, kami punya pengharapan kalau Pak Hendi itu nanti akan membantu sekolah kami. Ya, karena sekolah kami sekarang keadaannya berbeda, tidak seperti dulu. Semua biayaan tentang sekolah kami guru-guru dan kepala sekolah yang mencari sendiri. Dan administrasi untuk pembayaran SPP sekolah aja, orang tua sangat sulit. Sehingga pemasukan untuk menggaji guru kadang pun tidak ada. Nah, dengan datangnya kita bisa ketemu Bapak Wali Kota Pak Hendi ini, kami para guru itu ada harapan. Ya, kami akan menceritakan bagaimana keadaan kami dan kami bisa dibantu karena Pak Hendi waktu itu sudah ketemu langsung dengan Ibu Kepala Sekolah kami. Beliau menjanjikan akan ada pembiayaan sekolah gratis untuk SD Kristen Gergaji. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kami berharap sekali. Ya, sama halnya Bapak Ibu yang terkasih, ada harapan untuk seseorang yang mengunjungi kita, orang yang terhormat. Kita punya harapan, sesuatu bisa mengubah kehidupan kita. Sama halnya yang kita baca firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Yesaya 49 tadi. Di sini diceritakan keadaan bangsa Israel yang waktu itu dalam masa pembuangan di tanah Babel. Sekian lamanya bangsa Israel tertindas di tanah Babel. Janji pembebasan dari Allah untuk umat menderita di tanah pembuangan Babel itu merupakan berita yang luar biasa bagi Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan berita sukacita itu tentang pembebasan bangsa Israel. Bahwa mereka, Nabi Yesaya menyaksikan, memberikan kesaksian bahwa Allah ada peduli kepada bangsa Israel. Allah tidak tega membiarkan sekian lamanya mereka dalam penindasan bangsa Babel.
Nah, di dalam ayat yang ke-9b sampai 10, Nabi Yesaya menyaksikan sabda tentang pembebasan bangsa Israel. Kita bisa baca ulang lagi di dalam ayat yang ke-9b dan 10. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Demikian sabda pembebasan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyaksikan, bersaksi tentang sabda pembebasan kepada bangsa Israel. Bahwa di sini Allah ada kepedulian untuk membebaskan. Janji pembebasan itu benar-benar diberikan kepada bangsa Israel. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Demikian pembebasan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Nah, dari berita sukacita ini membuat bangsa Israel punya pengharapan. Pengharapan yang mereka saksikan dan mereka nanti-nantikan tentang janji pembebasan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kedatangan Yesus wujud janji yang digenapi di tengah kelesuan dan kekeringan spiritualitas umat. Allah mengutus Yesus menjadi pembebas, bukan dari pembuangan atau penjajahan politik dari bangsa lain, melainkan pembebasan dari penjara religius akibat penindasan dari para pemuka agama yang menitik beratkan kepatuhan pada hukum Taurat secara legalistik. Nah, waktu itu sebelum datangnya Yesus, memang para pemuka agama ini selalu menindas dengan menitik beratkan kepada kepatuhan pada hukum Taurat. Mereka melegalkan tentang hukum Taurat yang harus dipatuhi. Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus ke dunia ini untuk mempersaksikan apa yang Allah sabdakan melalui Nabi Yesaya. Di dalam ayat yang ke-13b dikatakan, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Inilah janji pembebasan, bahwa Allah itu merupakan penghibur dan penyayang bagi orang-orang yang tertindas. Di sini kita ada harapan bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini untuk mempersaksikan dan menggenapi akan janji Allah yang sudah disabdakan melalui Nabi Yesaya. Nah, Allah sangat peduli hingga zaman ini, hingga saat ini, zaman ini, kita perlu menyambut kedatangan Yesus ke dunia sebagai berita sukacita yang perlu kita beritakan. Sang firman Allah yang telah menjadi manusia merupakan wujud nyata solidaritas Allah bagi dunia. Allah tidak lepas tangan. Lebih-lebih di saat
seperti ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Dunia seolah-olah tertindas dengan keberadaan virus COVID-19 ini. Dan kita bisa lihat sampai saat ini bukannya bertambah, berkurang ya, tetapi para penderita semakin meningkat. Nah, Allah mewujudkan solidaritas yang nyata bagi dunia ini. Allah tidak tinggal diam lepas. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian kita. Orang-orang yang butuh untuk pembebasan pada saat ini, adanya rasa khawatir, takut akan keberadaan kondisi yang saat ini. Kita boleh menyaksikan bahwa Yesus peduli kepada kita. Yesus memberikan kabar sukacita kepada kita yang perlu kita saksikan. Ya, kita tidak tinggal diam, tetapi mari kita bersama-sama seperti di dalam ayat yang ke-13 tadi ya. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Oleh karena itu, mari kita bersorak-sorai ya, bersama dengan alam, bersama dengan langit, bersama dengan bumi, gunung-gunung. Kita bersukacita, kita memberikan kesaksian kepada saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan menderita. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan itu dalam kesaksian kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh mendengarkan berita sukacita. Di tengah-tengah saat kondisi yang menakutkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi Engkau memberikan berita sukacita. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak tega melihat kami Bapa. Karena itu Bapa, kami boleh menyaksikan kepada sesama kami tentang berita sukacita ini. Allah yang akan membebaskan. Allah sebagai pembebas keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami akan menyaksikan berita sukacita ini kepada seluruh bangsa. Mampukanlah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Tetapi Engkau telah menyatakan kasih-Mu terus di dalam hidup kami. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh dimampukan untuk membawa kabar sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni akan segala dosa sekarang kami. Bila kami di dalam menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan ini tidak sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat dan penutup. Kami mohon untuk Ibu Hana Suryamti bisa menyampaikan doa.
Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Tuhan, pada malam hari yang indah sejuk ini Tuhan, kami pun sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati, menyertai kami, dan kepada kami semua Tuhan berikan kerinduan kepada kami untuk datang bersatu hati, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami di dalam persekutuan doa memasuki di minggu kedua. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terlebih Tuhan, baru saja kami juga sudah menerima, mendengarkan akan firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Allah, kiranya firman-Mu akan senantiasa memberikan pencerahan kepada kami semua, memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami Tuhan, sehingga di tengah-tengah keadaan yang menakutkan ini Tuhan, kami tidak akan merasa takut, merasa resah, karena kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kasih-Mu nyata senantiasa di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, terlebih pada saat ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa bersatu hati bersama kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menyertai, memberkati di setiap keadaan saudara kami, di mana pada saat ini tidak bisa bersatu hati dengan kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, di lain waktu, di lain kesempatan, Tuhan akan mempersatukan saudara-saudara kami untuk senantiasa bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang makasih, terlebih saat ini kami boleh berdoa untuk adik terkasih kami Asel, putra dari Bapak Suwaryono yang tadi telah dilakukan operasi di Rumah Sakit William Booth. Ya Allah, kami senantiasa berdoa untuk proses kesembuhan adik kami Asel. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati segala peralatan medis dan para dokter yang senantiasa melakukan operasi Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan Tuhan akan memberikan proses kesembuhan selanjutnya Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga boleh berdoa untuk saudara terkasih kami, Bapak Basuki Rohadi yang saat ini terbaring sakit. Ya Allah, kami menyerahkan seutuhnya di dalam kasih penyertaan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau akan menengok, melawat keberadaan saudara kami terkasih Bapak Rohadi, dan Tuhan juga akan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran kepada keluarga yang senantiasa boleh merawat dengan penuh kasih setia dan kesabarannya. Kiranya obat-obatan dan apapun yang menjadi sarana kesembuhan saudara kami, kiranya Tuhan juga akan senantiasa berkati. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga boleh berdoa untuk semua kegiatan di gereja kami. Kiranya Tuhan akan berkati, sertai di dalam setiap kegiatan yang ada di gereja kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami boleh menyambut kedatangan-Mu. Kiranya persiapkanlah hati kami di setiap jemaat-Mu ya Allah, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik
di hadapan-Mu ya Allah. Terlebih panitia Natal yang sudah terbentuk Tuhan, kami juga boleh berdoa kiranya semua seksi-seksi dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan kami saling bahu-membahu, kami saling mengisi satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, sehingga kami dapat bersatu di dalam satu kepanitiaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau akan senantiasa berkati sertai di dalam bangsa dan negara ini Tuhan, dari kepemimpinan yang terbawah sampai yang di atas Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkatinya, sehingga di dalam kepimpinan kami Tuhan senantiasa boleh bekerja dengan baik dan mempunyai hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Allah, banyak hal yang akan kami naikkan, namun akan keterbatasan dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan akan melengkapi dan menolong kami dengan apa yang akan kami naikkan yang menjadi permintaan dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Bapa yang makasih, kami juga pada saat ini boleh berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul Tuhan, boleh kami haturkan di hadapan-Mu dan Tuhan akan suci kuduskan, sehingga persembahan yang sudah terkumpul layak kami pergunakan di dalam kegiatan kami bergereja. Untuk saudara kami yang Tuhan pilih, Tuhan percaya mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan pun akan senantiasa memberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini Tuhan, hanya di dalam kasih-Mu saja, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 432. Bait pertama. Jika padaku ditanyakan apa yang akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan dan seterusnya. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, tertindas dibebaskan sungguh. Selamat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia.